Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Nusantara, khususnya petani porang. Nah, ini kebetulan saya di kebun ini. Inilah penampakan dari tunas-tunas umbi belah. Nah, ini ya, ini tunasnya. Apakah ini umbi belah atau tidak? Nah, nanti akan kita bongkar ya. Ada yang tunasnya besar, ada yang tunasnya kecil, itu tergantung dari besaran belahan ya. Bahkan ada yang baru segini, itu tergantung besaran belahan. Semakin besar belahannya itu semakin besar tunasnya. Ini semuanya. Nah, nanti ada beberapa akan kita bongkar ya. Nah, ini saya tanam kira-kira di lahan ini ya 1 bulan yang lalu ya. Jadi ternyata setelah turun hujan beberapa hari saja ya, tunas-tunas itu akan bermunculan. Jadi ini saya tanam dulu sebelum muncul sebelum turun hujan ya. Jadi walaupun kita tanam kondisi kering, hujan lama tidak turun-turun sampai 1 bulan nggak ada hujan nggak apa-apa. Yang penting dia udah keluar tunas. Nah, ini katak yang tunasnya banyak ini. Nah, ini juga katak yang tunasnya banyak. Nanti bisa kita bongkar apakah ini bener-bener hasil tunas dari umbi belah maupun tidak. Jadi tumbuhnya pun juga tidak. Nah, ini ada petani kita ini mau ngecek bener-bener enggak ini. Nah, ini Pak Sudiro ini mantap ini. Nah, mereka bermunculan seperti ini. Nah, jadi nggak usah ragu lagi mengembangkan pembibitan dengan teknik umbi belah. Nah, coba daerah sini ini aja, supaya tidak lama-lama akan kita ambil beberapa, kita bongkar untuk membuktikan bahwa ini benar-benar dari umbi belah. Coba ini ambil yang gede ya, yang gede ambil di situ coba. Terus yang ini, yang lainnya ini, terserah yuk. Tuh, ini juga ini sudah dekat. Terus coba yang kata. Enggak sagi, terlalu gede ini. Coba yang tunasnya banyak ini. Itu angkat dari kata. Ya. Tuh dibongkar. Terus ini juga dari kata ini. Ini ya. Coba ya. Ini juga. Coba udah. Ini Pak Sudiro yang ganti yang nyoting, lanjutkan aja, nggak satu babak. Ini coba saya bongkar ya. Nah, ini saya juga ada contoh umbi-umbi kecil tunasnya sebesar ini, nggak beda jauh kan. Nah, ini harganya per kilo berapa ini coba? Paling nggak sekarang ya di atas 20.000 lah, mungkin 25 sampai 30. Nah, ini kan dengan besaran tunas ini kan imbang kan. Nah ya, nah coba kita bongkar aja, bener ini umbi belah enggak. Yang ini dulu, tunas akarnya sampai di luar ini. Jadi kita nggak perlu menunggu kapan dia akan keluar akar ya. Nah, ini bekas belahannya ini jelas ini. Nah, ini kecil ini sebetulnya bekas belahannya. Ya ini bener-bener dari umbi belah ya. Ini udah jelas. Terus ini lagi coba bedakan ini dengan umbi ini. Tunasnya bedanya seberapa? Ini kan bahkan besar dari tunas umbi belah kan? Ya. Nah, ini. Terus ini lagi coba kita bongkar yang ini. Bener dari umbi belah enggak?
akarnya sudah seperti ini. Jadi nggak usah nunggu kapan akar, ditanam aja nanti kalau udah banyak hujan kan. Nah ini bukti belahannya. Jelas ya, ini bukti belahannya. Walaupun sekian loh, besar mana dengan ini coba? Dengan umbi, tunasnya nggak kalah besar. Inilah mengapa saya katakan dari awal, umbi belah ini bisa mengatasi solusi betapa sulitnya bibit, mahalnya bibit ya. Ini dari ini. Oh, coba bandingkan. Ini mahal ini 1 kilonya. Nah, terus perlu diingat lagi bahwa umbi belah itu sebaiknya dari umbi yang benar-benar udah tua, besar pun nggak apa-apa. Karena semakin besar itu tunas pun juga semakin besar nanti, semakin besar umbinya. Nah ini ya, ini bukti. Kemudian coba ini yang besar ini ya, udah mekar daun nih. Nah, kita buktikan apakah ini benar dari umbi belah enggak. Tukar, coba. Nah ini berapa coba belahannya? Kecil ini ya. Nah ini belahannya. Nah ya, lah dia tunas ini akan lebih besar lagi kalau nanti ganti batang kedua. Syukur nanti bisa sampai batang ketiga ya, besar ya. Ini belahannya kecil. Oh kecil sekali ya, masih utuh belahannya. Nah ini bukti umbi belah juga bisa tumbuh normal. Lagi ini dari katak. Ini, nah ini benar-benar dari satu katak kan, ya satu katak. Lah ini kita lepas-lepas bisa, ya kita lepas, kita tanam aman. Kita lepas, misalkan kita lepas seperti ini, akan hidup karena nggak kita tanam jauh dari tempat ini. Ini buktinya. Ini lagi, satu lagi kita sama akarnya ini, ya bekas lukanya, potesan. Ini, ya kan? Nah, aman ini kita tanam masih tegak gini kan? Dan kita enggak kita bawa jauh-jauh dari sini. Ini lagi. Ini. Coba yang ini. Nah, ini. Atau katak lagi ini dulu. Katak. Ini. Bener enggak ini dari katak atau dari belah ini? Nah, ini coba lihat. Satu butir katak ini. Bentuk kataknya masih terlihat kan? Oh ini bu, atau perlu saya cuci coba? Jelas katak ini. Dicuci dulu. Coba ya. Oke, cuci dulu. Nah ini adalah teman-teman? Ini umbi belah yang sudah pada tunas banyak sekali ya. Oh, itu di sana sudah pada terubus. Nah, ini dicuci dulu. Ini gambaran ini bener-bener katak kan ini. Ya, bentuk katak. Nah, sebetulnya misahnya itu nggak usah sampai nunggu sebesar ini. Nah, ini saya buktikan bahwa ini kalau tanam aman. Ini saya petat ini. Saya lepas. Ada suaranya medek ya. Nah, ini hidup ini. Sebetulnya selagi dia masih kuncup, asal udah keluar akarnya bisa diambil. Nah, ini lagi. Ini kita lepas. Hidup ini. Oke ya. Nah, lagi kita bongkar lagi. Ya. Coba ini satu lagi. Ini banyak ini. Udah nggak usah nunggu kapan akar keluar, tanam aja. Waktu kemarau berani nanam, masuk hujan dia akan tumbuh. Nggak keluar akar, nggak usah tunggu nanti keluar sendiri. Nah, ini apakah ini benar dari umbi belah? Bersihkan dengan air. Ini belahannya. Jelas kan?
bulan segini, tunasnya segini besarnya. Ya. Kurang lagi ini sabungar. Atau udah cukup? Udah, sekali lagi. Sekali lagi ya. Nah, ini kita bongkar. Terakhir tak omong. Ini juga belahan ini. Belahan ini dulu paten ini bibit umbinya. Nah, ya. Akarnya banyak sekali, tunas awal sekian besarnya. Bayangkan nanti bahwa tunas kedua itu bisa 3 kali lipat dari tunas awal. Ya, ini jelas dari umbi. Nah, seperti ini. Ini yang baru sempat nggak ketanam. Ini juga dari umbi belah. Keluar sendiri nanti akarnya. Nggak usah takut nggak keluar akar. Nah, ini coba bayangkan. Ini berapa besarannya tunasnya dan berapa besarnya belahan umbi. 1 kilo paling enggak ini dapat 30-an lah ya, segini. Nah, ini lihat seperti ini akarnya. Oke ya. Nah, demikian ya apa janji saya perkembangan dari tanaman porang dari pembibitan umbi belah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan belahannya ini coba. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa sharing-sharing lah ya. Nah, bisa sharing-sharing gimana supaya teknik umbi belah ini dengan aman, dengan mudah kita laksanakan. Yang paling tepat itu memang menjelang musim tanam. Jadi belum banyak hujan kita udah belah, udah dalam kondisi bertunas seperti ini, walaupun belum keluar akar, walaupun masih kecil lah asal tunas. Kita taruh langsung di lahan nggak masalah. Kita taruh begini bisa, kita taruh tengkurap bisa, kita timbun tanah, dia malah justru aman kalau awal tanam itu belum ada hujan. Ya, jadi orang lain nanam di ladang, kita juga nanam dengan posisi seperti ini. Kecil lagi nggak usah nunggu sampai keluar akar sendiri nanti. Ini buktinya. Ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti bisa. Nah, terus terang ini kan menggunakan ZPT Turbus. Karena apa? Dengan ZPT Turbus itu membantu percepatan keluar tunas. Jadi selama kita mengamankan bekas belahan ini, ya itu nanti tunasnya akan lancar. Seminggu aja udah bintik-bintik udah keluar kali 5 hari seminggu. Yang penting kita amankan bekas belahannya. Ya, ini ya bukti bahwa umbi belah itu bener-bener bisa tumbuh walaupun kecil, tunasnya besar. Maka saya bilang ya, sebesar-besar tunas katak super itu masih besar umbi belah walaupun segini. Ini nilai harganya dengan katak, wah ya sekian kali lipat. Ini kalau kata isi mungkin 70 atau berapa atau 50 biji sekilo. Ya kan? Sekilo 50 biji itu harganya kalau sekarang misalkan kok 200 ya. Itu berapa nilainya satu biji kata. Nah, ini kalau ini nilainya berapa? Harga 6.000 atau 7.000 dibagi 30. Nilainya paling 200 rupiah mungkin, 200 perak mungkin. Nah, ya, jadi tunas sebesar ini. Nah, tinggal kita merawatnya di lahan seperti apa. Yang penting pada saat tunas pertama muncul itu potensi awal dari budidaya kita. Nah, semakin besar tunas awal, nah, mari kita maksimalkan pengolahan lahan, pupuk dan sebagainya. Ya, jadi kiranya cukup dari saya, testimoni saya dari pembibitan umbi belah, karena banyak yang nanya-nanya, Pak posting Pak, belum sempat posting terus terang. Ini sampai sekian besar, padahal mereka pada Pak yang udah kuncup, lah ini udah kuncup. Apalagi kuncup, udah mekar daun aja banyak. Ini semuanya umbi belah ini, ya. Nah, masalah kata itu terus terang gini, kalau kata mini nggak usah diperbanyak jadi bibit lah ya. Tanaman biasa saja konvensional, ya. Kalau katak besar ini buktinya. Nah, katak, Pok, saya enggak mekar-mekar daunnya, ini mekar kan? Bukti dari katak tadi saya tunjukkan, mekar daun kan? Ada akarnya kan masing-masing.
Siapa bilang kalau ini tanam mati? Enggak mati. Mau bibit cabutan aja dibawa ke sana kemari beberapa hari aja masih hidup, apalagi ini langsung saya geser di lahan saya. Misalkan ini di ladang, nah, mana coba ada yang mungkin nggak ada yang tumbuh, nah, mungkin ada yang mati lah. Kita dipakai untuk sebagai sulam, untuk pengganti lah ya. Atau kita tanam sendiri di polybag dibawa ke rumah bisa. Nah, demikian ya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teknik umbi belah ini bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk mengembangkan pertanian, khususnya pertanian porang ya. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.